Bulan ini emas betul-betul menunjukkan kesaktiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat. Terus yang sakit gimana? Semoga cepat diberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Masih bersama saya Putra Bintang Channel, Zona Perhiasan Emas. Dalam kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ya, sharing-sharing berbagi pengetahuan tentang kenapa harga emas naik cukup tinggi. Bulan ini emas betul-betul menunjukkan kesaktiannya. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu update jika ada video-video terbaru. Dan untuk yang sudah setia dengan channel ini, saya doakan semoga yang dikerjakan diberikan kelancaran dan mendapatkan rezeki yang banyak, halal dan berkah. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, pada awal tahun ini, pada kuartal pertama tahun 2024, emas betul-betul menunjukkan kesaktiannya. Kenapa saya sebutkan menunjukkan kesaktiannya? Karena emas tidak kalah walaupun musuh-musuhnya datang menyerang. Padahal kemarin-kemarin ketika musuh itu datang, jangankan datang, berencana mau datang saja, emas itu sudah keok. Apalagi betul-betul datang. Lah untuk saat ini tidak terjadi. Betul-betul emas menunjukkan kesaktiannya. Untuk diketahui, ada musuh utama yang membuat emas keok ketika mau datang, apalagi sudah datang, yakni kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed. Karena imbasnya kebijakan-kebijakan tersebut pasti membuat indeks dolar dan imbal hasil surat utang menguat. Kebijakan apa itu? Yakni menaikkan suku bunga acuan. Dengan naiknya suku bunga acuan, indeks dolar akan naik, serta imbal hasil surat utang juga naik. Ketika indeks dolar naik, para pelaku pasar emas tidak akan memilih emas, karena pembelian emas di luar negeri dikurskan dengan dolar. Ketika dolar naik, para pelaku pasar akan memilih dolar untuk investasinya, untuk bisnisnya. Serta ketika imbal hasil surat utang juga menguat, para pelaku pasar akan memilih imbal hasil. Karena emas adalah lindung nilai dari inflasi, tidak memberikan imbal hasil. Jadi pelaku pasar tetap memilih imbal hasil dan indeks dolar. Memang sebelumnya harga emas itu naik, dalam beberapa tahun terakhir harga emas naik ketika ada ketegangan geopolitik. Misal perang antara Rusia dan Ukraina, harga emas tiba-tiba naik tajam. Tapi ketika The Fed bersabda menaikkan suku bunga, emas langsung turun. Begitu juga ketika ketegangan antara Israel dan Palestina, harga emas juga naik. Namun ketika The Fed masih mempertahankan suku bunga, tidak mau menurunkan suku bunga, walaupun data-data di Amerika sudah menunjukkan kuat, harga emas juga turun. Jadi emas itu punya musuh yang cukup kuat, yakni indeks dolar dan imbal hasil melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed. Dalam beberapa tahun terakhir, emas pasti tidak berdaya melawan kebijakan-kebijakan tersebut. Tapi tidak untuk pada tahun ini, pada awal tahun ini. Emas betul-betul menunjukkan kesaktiannya. Memang naiknya harga emas ini ya ditopang oleh ketegangan geopolitik antara Iran dan Israel. Emas naik, serta aksi borong dari beberapa bank sentral di dunia, terutama Cina ya, yang betul-betul memborong emas dalam jumlah yang banyak. Cuma disertai dan diiringi juga naiknya indeks dolar dan imbal hasil.
Tapi emas fine-fine aja, emas tetap melejit, emas tetap perkasa. Banyak pengamat yang berkata ini di luar prediksi. Dan tidak ada yang menyangka emas sekarang betul-betul sakti. Ketika lawan-lawannya sudah muncul dan menunjukkan tajinya, yaitu dengan naiknya indeks dolar yang merupakan rekor dalam 5 bulan terakhir, serta imbal hasil surat utang, emas tetap naik. Aneh kan? Ya semua di luar prediksi. Tidak ada yang menyangka emas akan betul-betul sesakti ini. Memang penopang emas yang utama ketegangan geopolitik dan aksi borong dari beberapa bank sentral. Cuma biasanya ketika indeks dolar itu naik dan imbal hasil juga naik, emas pasti turun. The Fed sebetulnya ya tetap galak, tetap tidak mau menurunkan suku bunga. Itu sebagai pertanda biasanya emas itu turun. Nah, tidak berlaku untuk awal tahun ini. Ketika musuhnya menunjukkan tajinya, emas juga menunjukkan taringnya, menunjukkan kesaktiannya. Bravo emas. Harga emas melejit ketika musuh-musuhnya datang menyerang. Tapi saya pribadi ya, sebagai pelaku emas untuk dalam hal ini toko emas, sebetulnya itu senang itu harga stabil. Dalam arti umpamanya naik juga naiknya itu perlahan, tidak langsung melejit naik. Kalau kayak gini juga kaget juga. Beda dengan kalau para pemain, misal pemain emas latakan atau logam mulia, suka betul kalau harga betul-betul naik. Cuma ya tetap harus hati-hati. Harga naik cukup tajam, pasti nanti ada diiringi juga harga turun, terkoreksi. Jadi jangan terlalu berani ngambil harga yang terlalu mepet. Ya seperti hari ini harga emas lokal ya turun 12.000 dibandingkan dengan hari Sabtu. Kalau kita hari Sabtu terlalu mepet ambilnya, ya rugi banyak kita. Memang emas pada awal tahun ini sudah banyak mencetak rekor tinggi. Dan harga emas tidak ada yang menyangka sampai menyentuh level US dollar 2.400 per troy ounce. Memang pada penutupan perdagangan hanya ditutup di 2.390 per troy ounce. Tapi tetap itu harga tertinggi dan harga tertinggi sepanjang masa. Bagi teman-teman yang mau sharing-sharing, mau tanya-tanya, bisa tulis di kolom komentar ya. Kita berbagi ilmu, berbagi wawasan tentang dunia peremasan. Semoga video ini memberikan kita wawasan, memberikan kita pengetahuan. Ada lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Namun saya juga bukan pengamat ya, hanya sebagai pelaku pasar yang memperhatikan pergerakan emas ini. Jadi jika ada salah kata saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.